datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 32123215. Telinga Edmund langsung memerah. Dia takut Bella menemukan ini, jadi dia melangkah mundur dengan tergesa-gesa dan mengangguk dengan serius. Saya mengerti. Mulai sekarang, saya hanya akan mematuhi Nona Bella ini perintah. Sekarang Bella akhirnya menunjukkan senyum puas dan mengangguk serius. Sangat bagus. Karena itu masalahnya, Anda akan mengantarkan misi pertama Anda. Pergi dan beritahu semua pedagang minyak dan perintahkan mereka semua untuk datang ke sini untuk pemeriksaan. Ya, Nona Bella. Setelah Bella selesai berbicara, Edmund berbalik dan pergi. Dia masih perlu melakukan beberapa pekerjaan persiapan, jadi dia tidak bisa begitu biadab sekarang. Keesokan paginya, Jasper dan yang lainnya terbangun di hotel. Kali ini, tidak ada yang mengganggu mereka, jadi mereka cukup tidur. Semua orang tampak penuh energi. Namun, Jasper melihat Celine yang mengantuk ketika dia keluar. Tadi malam, apa terjadi sesuatu? Tidak. Apakah kamu mendengar sesuatu? Jasper memiliki senyum di wajahnya tetapi sedikit gugup di hatinya. Tidak, hanya saja aku tidak tidur nyenyak tadi malam dan mengalami beberapa mimpi buruk yang tidak relevan, terus tersenyum dan menghiburnya. Tidak masalah. Mimpi buruk hanyalah mimpi buruk. Mereka tidak akan menjadi kenyataan. Apakah Anda ingin pergi ke taman gantung lagi hari ini? Celine tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak, para tetua dalam keluarga memberitahu saya pagi ini bahwa akan ada perjamuan besar yang harus saya hadiri dalam beberapa hari. Jadi, aku harus kembali secepat mungkin hari ini. Jasper mengangguk dan berhenti mengganggu Celine, tapi dia tahu di dalam hatinya. Kata-kata ini pada dasarnya menegaskan hal itu, Jasper mendapat informasi yang tepat. Banyak orang penting dari seluruh dunia pasti akan menghadiri pesta pernikahan kelas atas yang diadakan di Bardot dalam beberapa hari. Jasper berbalik dan berjalan keluar pintu suite tepat pada waktunya untuk bertemu Julian yang kembali. Apakah kamu menangani semuanya? Ya, termasuk bos sialan itu. Saya melihat buku rekeningnya dan menelepon polisi di sepanjang jalan. Saya pikir polisi setempat dan Biro Perindustrian dan Perdagangan seharusnya sangat tertarik dengan masa lalunya. Setelah mendengar pengaturannya Julian, Jasper mengangguk dengan senyum puas. Julian, kamu sudah dewasa. Jika bukan karena pengaturannya Julian, Jasper harus memikirkan bagaimana menghadapi pemilik Hotel Osdin dan memastikan dia tidak melarikan diri. Saya belajar ini dari Anda. Ini semua berkat kamu, mengusap kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Secara kebetulan, Celine juga selesai berkemas di lantai atas saat ini. Jadi, mereka turun satu demi satu. Ketika mereka sampai di pintu, Julian berencana untuk memimpin jalan menuju reruntuhan taman gantung. Tiba-tiba, Jasper dan Celine di belakangnya pergi ke arah yang berbeda. Jasper, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kita tidak akan pergi ke sana lagi? Ya, Julian. Sesuatu muncul di rumah, jadi saya akan kembali lagi nanti untuk mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi. Celine tersenyum manis sambil menatap Jasper dengan keengganan yang mendalam. Pergi untuk mengemudikan mobil, dan bersama dengan mereka mengirim Celine kembali ke bandara di Basra. Setelah itu, mereka melihatnya naik pesawat pribadi. Ini merupakan perjalanan yang sulit. Aku, Jasper Lane, pasti akan membalas kebaikan keluargamu saat aku punya waktu di masa depan. Setelah Jasper mengatakan ini dengan serius, Celine juga mengangguk. Kalau begitu jangan melanggar janjimu. Aku akan mengingat apa yang kau katakan. Setelah pesawat lepas landas, Jasper dan Julian memandang satu sama lain. Ayo pergi, saatnya untuk kembali. Kami masih belum mengatasi rasa sakit itu di pantat Bella. Jasper menatap pesawat di langit. Kemudian, dia kembali ke kota dengan mobil bersama Julian.
Ketika mereka meninggalkan Hotel Osdin, Edmund bergegas dengan anak buahnya. Saat ini, Osdin sedang menunggu di hotel dengan ketakutan. Kapan Julian menelepon polisi dan memberitahu Biro Industri dan Komersial, dia ada di sebelahnya. Tampaknya Julian mengira tidak ada yang bisa menyelamatkan Osdin, dan dia tidak bisa melarikan diri. Sayang sekali Julian melewatkan sesuatu. Bella masih berhasil mengatur agar seseorang tiba tepat waktu. Kaulah yang memanggil Nona Bella minta tolong, kan? Edmund memandang Osdin dengan dingin, yang mengangguk cepat. Itu benar, apakah kamu yang diatur oleh Nona Bella? Dapatkah Anda menyelamatkan saya? Aku tidak bisa jatuh ke tangan orang-orang itu. Begitu Edmund mendapat kabar, dia bergegas ke sini tanpa henti. Dia selalu menjaga Nona Bella peringatan dalam benaknya. Ingat, setelah sampai di tempat tujuan, kamu harus bertanya dulu untuk melihat barang berharga apa yang dimiliki Osdin di tangannya. Dan kemudian kita dapat memutuskan apakah kita ingin menyelamatkannya. Edmund menanyakan ini dengan cepat dan Osdin hampir mengeluarkan semua barangnya hanya untuk bertahan hidup. Selain uang dan beberapa barang lainnya, Edmund menemukan sebuah rekaman video. Dari mana benda ini berasal? Apa yang ada di dalam itu? Ini rekaman yang diambil oleh wakil Kapten Ives. Dia mengalami kecelakaan, jadi rekaman itu ada pada saya. Osdin mengaku dengan jujur. Setelah Edmund menonton rekaman itu, barulah dia menghubungi Bella. Awalnya, Edmund mengira rekaman itu tidak berguna. Paling-paling, itu bisa dianggap sebagai peninggalan Ives saat diambil kembali. Siapa sangka Bella akan sangat senang ketika dia mendengar berita itu. Pegang kudamu. Rekaman itu akan berguna. Saya akan segera menghubungi seseorang untuk membebaskannya. Anda bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang ini dan mengembalikan rekaman itu, Roger. Meskipun dia tidak tahu kenapa, Edmund akan menuruti semua perintah tanpa ragu selama itu berasal dari Bella. Osdin melihat Edmund berhenti berbicara setelah menjawab telepon, jadi dia mengira mereka telah meninggalkannya. Dia terus memohon belas kasihan saat dia berlutut, tapi Edmund tidak mau repot-repot memperhatikannya. Saya mohon padamu. Saya harus diberi penghargaan atas kerja keras, jika bukan karena prestasi, bukan. Tolong bantu aku. Begitu Osdin mengatakan itu, sirene melengking terdengar di luar. Osdin melihat keluar jendela dan melihat banyak mobil polisi dan mobil biro diparkir di lantai bawah. Semua ini meramalkan nasib Osdin. Dia tidak lagi memohon belas kasihan saat ini. Sebaliknya, dia sudah diam-diam menunggu akhir yang akan datang. Tak disangka, polisi dan staf Biro Perindustrian dan Perdagangan tiba-tiba menerima telepon. Setelah panggilan telepon berakhir, semua mobil pergi satu demi satu. Mereka semua berbalik dan pergi ke tempat lain. Apa yang terjadi di sini? Apakah Tuhan menjagaku? Osdin, yang lolos tanpa cedera, dengan cepat membuat tanda salib di dadanya. Edmund berjalan mendekat dengan wajah dingin. Setelah dia melepaskan ikatan tali di tangan Osdin, dia mengambil selotip itu. Dasar idiot yang tidak berguna. Jika Anda berpikir Tuhan Anda adalah Nona Bella, maka itu bukan tidak mungkin. Setelah berbicara, Edmund juga berbalik dan pergi. Lebih dari 1 jam kemudian, Edmund kembali ke Bella secara pribadi dengan rekaman itu. Setelah melihat ini, Bella segera membuka mulutnya karena terkejut. Kamu kembali. Itu benar, aku juga membawa kaset itu kembali. Edmund menyerahkan rekaman itu kepada Bella tidak sabar untuk memeriksa isinya. Bella terdiam lama setelah melihat isi video tersebut. Kemudian, dia berkata, nilai dari video ini jauh di luar imajinasi Anda. Saya tidak menyangka bahwa setelah Ives meninggal, dia dapat memberikan kontribusi yang begitu besar kepada saya. Edmund sedikit tersenyum, tetapi pada saat yang sama, dia juga mengungkapkan keraguannya sendiri. Merindukan Bella, dengan segala hormat, bukankah itu hanya rekaman video kecil? Apakah benda ini sangat berharga? Bella mengangguk serius. Kemudian,
dia menunjuk ke kamera dan berkata, "Tentu saja, lihat beberapa bidikan ini." Bella sangat dekat dengan wanita itu. Jika saya mengirim barang-barang ini ke Summerland, apa yang akan dipikirkan orang-orang di sana? Bella niatnya jelas. Alasan mengapa Jasper bisa melakukan apapun yang dia inginkan adalah bahwa dia telah menyelesaikan urusan keluarganya dengan baik sebelum datang ke sini. Namun, selama Bella menemukan cara untuk memulai konflik Jasper rumah, dia harus kembali. Sekali Jasper meninggalkan kota Basra, satu langkah lagi Bella rencananya bisa segera dilaksanakan. Setelah mendengarkan Bella penjelasan, Edmund tiba-tiba menyadari. Jadi begitu. Apa yang terjadi hari ini benar-benar membuka mata saya. Bella tersenyum. Kamu masih muda, dan dalam banyak kasus, kamu tidak bisa menyelesaikan sesuatu hanya dengan berkelahi dan membunuh. Lebih sering, Anda perlu mengandalkan otak Anda, dan Anda perlu mempelajarinya secara perlahan di masa mendatang. Edmund mengangguk. Setelah itu, dia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini sangat sederhana. Temukan saluran acak, edit video dengan hati-hati, dan kirimkan ke rumah Jasper. Saya ingin menempatkannya dalam situasi yang memalukan, dan kemudian, itu akan menjadi kesempatan saya untuk bergerak. Edmund berbalik dan pergi setelah dia mendapatkan pesanannya. Itu pekerjaan yang sangat mudah, dan satu-satunya hal yang perlu dia kirim kembali adalah video. Oleh karena itu, dia hanya perlu online dan tugasnya akan selesai dengan cepat. 1 jam kemudian, Wendy, yang berada jauh di kantor ketua JW Group, secara misterius menerima email di kotak suratnya. Setelah melihat email aneh ini, secara naluriah Wendy menjadi curiga. Namun, ketika dia melihat email itu berasal dari Cory, dia tergerak. Sejauh ini, tidak aktif menghubunginya. Satu-satunya cara Wendy bisa mengetahuinya situasi Jasper saat ini adalah melalui berita. Oleh karena itu, ketika Wendy melihat email dari Cory, dia merasakan kasih sayang yang tak dapat dijelaskan terhadapnya. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memilih untuk mengklik untuk membukanya. Setelah Wendy membuka email tersebut, sistem perlindungan otomatis komputer menemukan bahwa tidak ada virus Trojan yang tersembunyi di dalamnya, melainkan ada video. Kali ini Wendy tidak ragu dan langsung membuka videonya. Namun, setelah selesai menonton video tersebut, wajah Wendy langsung menjadi murung. Di dalam video, Jasper dan Celine terlihat sangat intim dan asmara. Saat dia melihat pemandangan Jasper bepergian ke luar negeri dengan Celine, pikirannya sudah mulai mengembara. Adalah Jasper mencoba untuk mendapatkan saya saudara perempuan lain, ya. Wendy butuh waktu lama untuk dengan enggan menerima Anna dari keluarga Law. Sekarang, ada satu lagi. Tidak ada wanita yang bisa menanggung ini. Oleh karena itu, Wendy segera menghubungi Lord Alvarado dan lainnya. Hei, Tuan Alvarado, kenapa kita tidak keluar untuk makan malam hari ini? Tidak masalah, Wendy. Selama itu kami akan mengatur pesawat untuk segera terbang ke sana, dan kami pasti siap. Acak. Pukul 7 malam itu, Wendy bertemu dengan Lord Alvarado dan Moses di sebuah restoran kelas atas di Harbor City. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mengundang kami makan malam hari ini? Lord Alvarado dengan cepat berdiri dan menuangkan segelas anggur merah yang telah dibuka kepada mereka masing-masing. Wendy jelas tidak tertarik dengan semua ini. Dia bertanya, "Ini tentang bisnis minyak Jasper, Cory, apakah Anda tahu detailnya?" Dia sudah lama tidak menghubungiku. Apakah dia berpikir untuk membawa kembali wanita lain? Lord Alvarado dan Moses saling memandang. Mereka tidak berharap Wendy berbicara terus terang. Namun, sebagai pria, mereka juga secara naluriah merasakan sedikit bahaya. Lord Alvarado berkata, saya rasa tidak. Sejauh yang saya tahu, Jasper sibuk berbisnis di saat ini, dan Anda bisa melihatnya di koran setiap hari." Kemudian Moses juga berkata, "Itu benar, dan saya pikir Anda terlalu mengkhawatirkannya, Mes.
Suler. Dengan istri yang baik sepertimu, kenapa harus begitu Jasper pergi keluar dan menggoda wanita lain? Saya tidak pernah mendengar Jasper mengungkapkan minat pada wanita asing juga. Lord Alvarado bergema dari samping, benar, menurutku dia tidak tertarik. Lord Alvarado dan Moses bekerja sama, mencoba meredakan masalah ini. Mereka segera melihat Wendy mengangguk, jadi mereka mengira bahaya sudah berakhir. Kamu benar, Jasper memang tidak tertarik dengan wanita asing. Tapi, bagaimana Anda menjelaskan ini? Temperamen Wendy tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan video dari ponselnya. Lord Alvarado dan Moses terdiam setelah menonton video tersebut. Orang luar tidak akan bisa menjelaskan isi video tersebut. Selain itu, semua orang akrab dengan wanita itu. Dia adalah Celine Maynard dari keluarga Maynard di Amerika Selatan. Sekarang Lord Alvarado dan Moses tidak bisa membantu Jasper bahkan jika mereka mencoba menggunakan pekerjaan sebagai alasan. Keduanya saling memandang, dan untuk sementara, mereka kehilangan kata-kata. Wendy sudah melihat apa yang disebut persaudaraan di antara mereka saat ini. Dia berkata sambil mencibir, "Oke, berhentilah berpura-pura, kamu tidak bisa berbohong untuknya demi persaudaraan." Wendy jelas marah, jadi Lord Alvarado dan Moses tiba-tiba memikirkan solusi. "Jangan khawatir, Wendy, aku akan menelepon Jasper tepat di depan Anda. Jika Anda tidak ingin menerima penjelasannya, minta saja dia untuk kembali dan menjelaskannya kepada Anda secara langsung." Kali ini Wendy tidak mengatakan apa-apa. Dia jelas menyetujui apa yang dikatakan Lord Alvarado. Lord Alvarado juga segera menelepon Jasper. Tidak tahu apa yang terjadi, dan dia sangat sibuk saat ini. Ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Lord Alvarado, tampak sedikit terkejut dan tersenyum. "Kenapa kamu memanggilku? Apakah Anda sebebas itu? Apakah ada kabar baik dari perusahaan komunikasi Harbor City?" Setelah selesai berbicara, Lord Alvarado bahkan tidak bisa tersenyum. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda hanya sibuk dengan pekerjaan sejak Anda pergi baru-baru ini?" "Omong kosong. Apakah Anda pikir saya sibuk dengan hal-hal lain jika saya tidak sibuk dengan pekerjaan?" "Aku juga merasa itu tidak mungkin, tapi Wendy tidak terlalu mempercayaimu, jadi kenapa kamu tidak kembali?" "Awalnya tidak berniat untuk kembali karena akan membuang banyak waktu. Kembali. Saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk ini. Aku akan meneleponnya nanti dan memberitahunya beberapa kata penghiburan." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.